Oke, ini dia Triumph Speed Triple 1050, motor 1000 cc tapi 3 silinder guys. Kebetulan ini unitnya sudah heavily modified, dia sudah full OZ, sudah Öhlins depan belakang, sudah Brembo M50, terus dia juga mono arm, sudah full aero system knalpotnya, dan spek-spek head-on lainnya. Jadi ini motor memang sangat head-on, atau ya berkelas aja sih modifikasinya. Lu punya duit, lu bisa modif. Oke. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjut di jalan. Let's go! Wah gila tarikannya. Ini gua nggak full gas guys. Ya 1000 cc sih. Wah gile. Aduh ya sepeda jangan ke tengah-tengah dong, bahaya. Oke. Jadi Triumph Speed Triple. Speed Triple itu berarti adalah versi yang 1000 cc nya guys. Kalau yang Street Triple itu adalah yang versi middleweight nya. Kalau yang sekarang berarti dia 765 cc ya. Oh, oke. Dia cuma quick shift doang guys. Motor ini adalah Triumph Speed Triple 1050. Ini adalah salah satu super naked dari pabrikan Triumph, motor dari Inggris. Dan bisa dibilang ini adalah generasi yang cukup lama ya. Karena ini adalah model year yang 2012. Dan kebetulan di Indonesia tuh ada gitu. Dan ini adalah salah satu unit yang full paper alias bersurat. Ini benar-benar salah satu super naked yang langka guys. Super naked dari Triumph. Ini effortless banget ya tarikannya ya, 3 silinder. 3 silinder 1000 cc kayaknya cuma dia deh. Dan uniknya ini adalah satu-satunya super naked yang menggunakan 3 silinder guys. Karena kebanyakan super naked zaman sekarang itu kalau nggak 4 silinder ya 2 silinder gitu ya. 2 silindernya yang V-twin atau 4 silinder yang inline atau yang modelnya V4. Sedangkan kalau Triumph masih menggunakan mesin 3 silinder sampai detik ini. Bahkan yang model terbarunya juga masih menggunakan model mesin 3 silinder, termasuk yang ada di depan gua saat ini. Speed Triple 1050 ini memang unik gitu, makanya gue bilang ketika gue nyobain motor ini tuh aduh ajib banget. Presisi juga, handlingnya gokil. Wow. Wow. Ya handlingnya sih, ini motor bagong sebenarnya. Tapi rasanya mirip-mirip kayak naked yang middleweight, yang menengah ke atas itu, yang 600 atau 900 cc ya. Tapi emang kalau motor Triumph tuh emang terkenal dengan handling yang enak sih. Aduh knalpotnya meledak. Ampun mak, ini mah cakep banget. Warna putih pula ya kan, mencolok gile. Triumph bro. Ini for the first time sih gue nyobain motor Triumph untuk yang seri naked 1000 cc nya ya. Speed Triple 1050. Cukup jarang ya di Indonesia motor super naked dari pabrikan Inggris ini, karena memang sebenarnya kalau kita ngeliat dari fisiknya itu dia sangat unik. Desainnya unik ya kan, tuh kayak belalang sembah matanya ya kan. Tuh. Triumph itu untuk generasi 2010-an memang modelnya seperti ini, sampai akhirnya mereka merombak tampilan desain yang paling terbarunya. Dia cenderung lebih futuristik tetapi masih menggunakan headlamp yang sebenarnya masih terinspirasi dari generasi sebelumnya yang modelnya seperti ini. Cuman sudah full LED, sudah lebih modern, sudah lebih futuristik. Bisa dibilang sih motor ini sebenarnya untuk di era zaman sekarang tahun 2023 motor ini masih cukup berkompeten. Gila tarikannya kok. Aduh. Smooth like butter. Wah, kan main ini motor. Torsi 2 silinder tapi power 4 silinder guys. Kalau mau nyantai bisa, mau ngegas bisa. Tapi motor ini guys, dia nggak ada riding mode sama traction control nih sejauh mata memandang ya. Jadi cuma apa nih? Ya udah, raw power aja nih. Soalnya ini motor juga termasuk yang lama ya.
Maksudnya motor tua tapi nggak tua-tua banget. Kita lihat ke sektor engine-nya guys. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, dia sangat ya terekspos ya, namanya juga motor naked. Jadi ini engine-nya 1050 cc yang bisa menghasilkan 128 horsepower dengan torsi 111 Nm. Untuk ukuran super naked pada zamannya memang ini cukup brutal gitu. Tetapi ya terlepas dari output powernya yang memang sangat besar, karakter motor ini ternyata friendly loh, kayak motor Jepang. Cuman fun fact, dia super naked tapi tidak ada panas samsek padahal motor Eropa gitu ya. Motor ini tuh benar-benar friendly loh. Gue juga kadang kaget gitu ya. Gue pikir nih Triumph, waduh panas nih kayak motor Itali gitu ya, kayak Ducati, Aprilia dan teman-temannya. Ternyata motor ini mirip-mirip rasanya kayak BMW. Gila sih ini motor. Mana mungkin dia juga udah full modified ya, jadi kadang rasanya udah yang lebih enak. Quick shifternya mulus. Ini kayaknya quick shifter bawaan deh ini. Asli bro, bukan main-main ini mah. Gua nggak nyangka, gua pikir bakal jerky ya torsinya, ternyata friendly loh. Ya ini di kecepatan berapa nih, 90-an sih. Kita lihat bagian buntutnya, area belakangnya, jadi memang dia ini bulky banget ya, buffy banget, kayak kelihatannya gede banget. Dia itu untuk sistem knalpotnya 312, jadi dia punya dua muffler gitu, dua corong kanan kiri. Dulu itu motor naked itu kayak berlomba-lomba untuk dari segi desainnya gimana caranya biar terlihat lebih berotot, lebih maskulin, lebih gagah, garang dengan tampilan dua knalpot seperti ini. Apalagi untuk lini 1000 cc-nya gitu. Kalau motor naked tuh entah kenapa identik dengan dua knalpot kanan kiri. Kalau tangan kalian sekolah, motor ini adalah monster yang jinak, tapi kalau tangan kalian gak sekolah, ini adalah monster yang sangat liar, bisa banget liar gitu. Jadi ini sih bukan main juga sih motor ya. Sumpah gua nggak nyangka bisa semulus ini. Ini motor lama, 1000 cc naked pula, super naked ini bro. Wah, knalpotnya itu loh, ternyata cukup nembak-nembak juga. Untuk karakter motornya, handlingnya lincah loh, motor ini enteng. Mungkin juga karena dibantu sama sasis yang dia punya, ini adalah sasis tralis. Jadi sasis tubular cenderung memang lebih handling ya ketimbang yang sasis perimeter. Jadi model sasisnya seperti ini. Udah jaminan kokoh gitu ya, udah pasti aman jaya sentosa. Dan cenderung kalau kita bagi rider pemula, gampang banget untuk adaptasinya. Handlingnya enak juga bro. Nice combination sih. Menurut gue emang 3 silinder, menurut gue ya, ini opini gue pribadi, gue suka banget 3 silinder sih terus terang. Karena itu ya, torsi 2 silinder sama power 4 silinder guys. Jadi ya lu diantara konfigurasi dua jenis mesin yang dijadiin satu, jadinya 3 silinder kayak gini gitu, enak. Gila, anjir. Ini mungkin saking kencengnya, saking kuatnya, jadi bergetar sampai deg-degan. Gua bahas sedikit-sedikit soal karakter motor ini. Jadi dia itu punya bobot kurang lebih di angka 214 kg untuk weightnya ya kan. Untuk berat basanya kurang lebih segitu. Udah termasuk bensin, oli, air radiator dan teman-temannya. Tapi motor ini walaupun bobotnya 200-an kilo, cuman berasanya enteng kalau udah jalan ya. Kalau posisi diam gini udah pasti dia cenderung lebih berat gitu. Tapi gue bilang beratnya juga nggak yang begitu berat banget rasanya. Feelingnya tuh untuk super naked motor ini termasuk enteng. Apalagi kalau udah jalan kayak berasa bawa motor naked yang middleweight gitu, yang kurang lebih di cc-nya 700, 900 cc gitu ya. Yang kayak model-model sekarang, motor ini super naked yang enteng gue bilang. Dan karakternya tuh nurut gitu ya. Nggak yang gimana ya, nggak jerky torsinya. Di RPM rendah juga dia enak, nggak ngejengat. Pokoknya
lu bawa pelan tuh nih motor bisa banget gitu, dibawa nyantai, dibawa kayak macet-macetan. Motor ini juga nggak panas, rasanya dipakai seharian riding nih motor juga tetap aman. Tangki bensinnya juga dia cukup besar juga, jadi kalau dipakai harian ini masih oke-oke aja, kurang lebih di 17,5 liter. Aman aja sih ya secara handling. Terus kalau misalnya kita ngeliat dari sisi ergonomi juga dia sebenarnya enak, aman, nyaman. Joknya juga termasuk yang nggak begitu narrow, tapi dia cukup nyaman lah di area bokong gitu ya, karena dia ini lebar untuk area ininya. Pokoknya ini bener-bener kayak didesain motor kenceng, tapi lu pakai harian tuh masih oke lah gitu ya. Makanya rata-rata kalau Triumph itu, pabrikan motor Inggris itu terkadang ada rasa-rasa mirip-mirip kayak motor BMW gitu. Yang udah pasti lu cobain motor Triumph, itu pasti enak. Memang motor premium beda ya. Kadang gue suka mikir gitu, anjir motor 1000 cc terus naked ya kan, torsinya lebih gede, cuman nggak ada getaran yang kayak ya vibrasi dari si mesinnya, dari handlebarnya gitu. Gokil sih, ini motor minim getaran loh untuk kelasnya, makanya smooth banget. Sejauh ini gue juga belum pernah sih dengar kabar kalau motor Triumph itu adalah motor yang rewel. Karena motor Triumph ini juga cenderung adalah motor badak ya. Mesinnya tangguh, jarang ada kayak penyakit A, B, C, D gitu. Yang kayak dimana motor Italia agak cukup ringkih. Motor ini justru kayak rata-rata mirip kayak motor Jepang untuk Triumph sendiri. Jadi oke banget gitu. Salah satu motor Eropa yang nggak mau ribet ya Triumph ini guys, pilihannya juga si Triumph Speed Triple ini. Paling layaknya motor pada umumnya aja guys, kalau misalnya kalian jarang manasin, jarang dipakai, ya paling nyerangnya akan ke aki doang, yang dimana kalau motor Eropa jarang dipanasin, cepet banget dropnya guys. Oke, kita rem ya. Pengeremannya sangat mantap sekali. Wah, gila, aku berasa agen ini, tahu MI6. Ini kan Triumph ya. Motor Inggris bro. Enteng sih. Apa mungkin karena kaki-kakinya udah dirubah? Ini soalnya kaki-kakinya full OZ. Terus bannya S22. Ban favorit gua. Udah klop banget udah ini. Rasanya sangat enteng. Dan ternyata lincah juga. Lincah tapi stabil. Gimana ya? Wah, bener-bener di tengah-tengah gitu karakternya nih. Wheelbase-nya sih gue bilang nggak begitu panjang-panjang amat ya untuk 1000 cc, tapi stabil. Nah, dari tadi kita udah bahas soal motornya. Nah, mari selanjutnya kita bahas soal modifikasinya guys. Karena motor ini sudah termodifikasi yang cukup head-on gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai dari kepalanya. Ini sebenarnya tambahan guys. Tahu gue ini tambahan aksesoris ya. Jadi awalnya itu pasti dia cuma headlampnya doang. Karena ini adalah aksesoris genuine dari Triumph-nya. Ini sebuah windshield ya gitu. Lucu sih modelnya. Jadi kayak punya topi atau hoodnya gitu ya kan. Dari sini kita lanjut ke suspensinya. Ini suspensinya sudah full Öhlins guys. Jadi memang dia bawaannya sudah Öhlins untuk depannya. Tapi yang diganti adalah si kalipernya. Karena kaliper bawaannya ternyata dia model Brembo yang M4. Sedangkan ini adalah M50 ya. Ini keluaran yang memang 2012-2013 tuh rata-rata super naked atau super bike pakai kaliper Brembo dari ini. Pada zamannya sih ini udah overkill. Dan velg OZ, real OZ buat Triumph Speed Triple guys, warna merah. Sangat matching sekali dan sangat enak dilihat gitu. Jadi depan belakang full Brembo, dan bannya ini yang gue suka, bannya sudah pakai S22 guys. Lalu lanjut kita ke area kanan engine-nya, kanan sisi motor. Ada frame slider di situ dari RNG. Ya sebenarnya dia ini sih kalau misalnya amit-amit jatuh dia akan kena ini duluan sih ketimbang ini, walaupun memang kelihatannya lampu sennya lebih menonjol ketimbang frame slidernya, tapi ya dia kan memang basicnya buat pelindung ini ya, frame sama engine. Begitu juga dengan ini. Engine protectornya ada RNG juga. Terus cover radiator juga dari RNG, tadi udah lihat tipis-tipis gitu kan. Ini selang rem Hell juga sudah diganti. Terus kita lanjut ke atas, spion dari Rizoma sudah sepasang. Brembo RCS, mas remnya ini yang mas rem RCS 19 Corsa Corta, 17 bahkan. Tabungnya Like Tech, tabung minyak remnya.
Terus ini untuk si bracket spionnya juga dia pakai bracket dari WR3 dan stang fat barnya sudah diganti pakai Rizoma punya guys. Begitu juga sama si ininya nih risernya. Habis itu lanjut kita ke sisi belakang, footstep sudah diganti light tag ya kan sepasang. Kenapa tadi gue bilang sudah full titanium dari Aero. Nih Aero-nya full system bro, kanan kiri mantep ya. Habis itu kita lihat lagi nih selang rem belakang juga udah pakai HEL dan sudah tabung minyak rem belakangnya pakai light tag juga. Fuel cap-nya pakai Rizoma. Model fuel cap Rizoma ini gue ngerasanya kayak nggak fungsional deh, ribet banget buat bukanya. Pedok spool kanan kiri, jadi bisa pakai yang pedok biasa bukan yang mono arm gini. Walaupun memang gue juga baru notice motor ini tuh single arm loh bro. Anjir lah, bagus banget kan area sininya bener-bener terekspos gitu. Gue suka banget lagi. Terus lampu ini normal karena dia sudah LED, lampu stop lampnya. Sama rantai pun ini dia sudah diganti juga. Dan yang paling ketara juga ini adalah suspensi belakangnya sudah Öhlins. Sama sudah dikasih quick shifter. Karena motor ini bawaannya belum quick shifter guys. Terus berikutnya nih juga selang radiator sudah pakai Samco hose dan ini klaksonnya di sini. Ini klaksonnya masih klaksonnya Denso. Ya, jadi seperti itu kurang lebih modifikasinya. Gua rasa sih udah ratusan juta ya kalau dari total. Wah, macet ternyata. Udah langsung aja kita simulasiin macet nih padahal hari Minggu. Oh ya, untuk tingginya seat height-nya gue sih satu kaki napak. Dua kaki sih jinjit tapi nggak parah, jinjit dikit doang. Seat height-nya juga masih ramah untuk tinggi rata-rata orang Indonesia. Dan feel-nya enteng kalau lu bawa pelan begini. Dan panas mesinnya guys. Sejauh ini belum begitu berasa. Asli, ini motor super naked kan. Tapi kok ramah sekali ya. Kayak bintang 5-nya ojek online. Bener-bener ramah sekali loh karakter mesinnya guys. Nggak bikin kita capek. Tapi asli sini motor berkarakter. Jadi memang kalau lu udah klop banget nih. Karena desainnya Triumph nih ya untuk motor nakednya memang rada ora umum ya. Apalagi headlampnya nih soal desain. Jadi ya kalau kalian udah suka sama motornya udah enak deh. Gua rasa langsung pede gitu. Etek gile. Iya nih kayaknya belum ada steering damper kan, jadi si stangnya enteng gile. Lumayan. Serem gila. Tapi pede sih gue tadi. Cuma karena jalannya aja bumpy. Nah itulah fungsi steering damper buat ngestabilin kan melewati jalan bumpy. Makanya gue bilang wah anjir, enteng banget nih motor handling ininya. Ergonomis stangnya jadi gininya bener-bener mantep gitu. Apa sih enteng, ringan. Apa ya, gue ngerasanya kalau gue naik motor ini kayak gue punya old money anjir. Gue beli motor ini pakai old money. Ini yang suka Triumph Triple ini pasti bukan orang sembarangan sih. Dan FYI, motor ini tuh dijual di Motobrats. Jadi bagi teman-teman yang berminat sama motornya langsung aja kontak ke Motobrats, linknya gue taruh di deskripsi. Dan terima kasih juga buat Motobrats udah kasih kesempatan buat kita icip-icip motornya. Karena motor ini adalah salah satu motor yang rare di Indonesia dan enak gitu. Entah kenapa ini motor underrated banget, gue bingung. Tapi ya itulah opini gue soal Speed Triple 1050. Mantep banget. Dan paling seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga ada informasi yang kalian bisa dapetin dari seputar Triumph Speed Triple 1050. Karena motor ini adalah motor yang jarang. So, gimana menurut kalian tentang motor ini? Jangan lupa untuk tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan motor apa lagi yang harus gua review seperti ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah juga. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Peace.